Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarulipat dengan NIM 2124 1010 2040 dari kelas pemrograman berbasis mobile A. Di sini saya akan menjelaskan terkait design thinking dari materi dari acara yang sudah dipaparkan. Jadi ini step pertama yaitu dokumentasi kegiatan selama acara. Kemudian di sini ada outline yang berisi design thinking, kemudian ada design thinking process, lalu ada design thinking is suitable for two problem classes, kemudian ada business benefit, business principle, kemudian ada we functioning design thinking, lalu ada business model. Jadi yang pertama yaitu apa itu design thinking? Design thinking adalah metode inovasi yang menggunakan iteratif proses untuk memberikan hasil yang berpusat pada pengguna dan pelanggan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Kemudian prosesnya yaitu ada empathize, kemudian ada define, lalu ada ideate, kemudian ada prototype, dan juga di akhir ada testing. Kemudian ada design thinking is suitable for two problem classes. Di sini yang pertama itu clear problems. Yang pertama itu ada status awal dan target itu jelas. Kemudian yang kedua, persetujuan banyak pemangku kepentingan yang diberikan. Kemudian yang ketiga, analisis akar penyebab itu mudah. Kemudian ada yang keempat, fokus pada analisis kebutuhan pelanggan, lalu ada generasi ide dan prototype, kemudian ada incremental, solusi kreatif yang merupakan tujuan. Kemudian yang kedua, yaitu ada weak problems, complex multi-layered diverse problem. Yang pertama itu ada sulit untuk diberi nama atau didefinisikan. Kemudian atau yang kedua, penjelasan atau alasan masalah sulit untuk diberikan. Yang ketiga, tergantung pada pemahaman masalah. Kemudian ada solusi yang berbeda dapat menunjuk ke berbagai arah. Yang keempat yaitu konsensus antar pemangku kepentingan yang sulit. Kemudian ada solution rather good to bad and less right to wrong. Jadi solusi yang baik ke buruk dan kurang benar. Kemudian yang ke nomor 6 adalah mudah untuk didefinisikan dan ditentukan. Lalu di sini ada business benefit. Yang pertama yaitu innovative solution atau solusi inovatif. Kemudian ada customer orientation dan integration. Kemudian ada clear scope through right questions. Kemudian ada divergent thinking dan tangible result. Selanjutnya yaitu basic principles. Jadi di dalam basic principle ini ada 7. Yang pertama yaitu error are elements of the innovation process. Jadi kesalahan adalah elemen dari proses inovasi itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu ways of thinking or solution are not subject to restriction. Jadi cara berpikir atau solusi itu tidak dibatasi. Kemudian yang ketiga ada eksperimen, test and validation always take place on the customer or user. Jadi eksperimen, kemudian ada pengujian dan juga validasi selalu dilakukan pada pelanggan atau pengguna, yaitu user sendiri. Yang keempat yaitu constructive feedback culture. Pada poin 4 ini yaitu budaya umpan balik yang konstruktif. Kemudian yang kelima ada prototyping and storytelling provide visibility or tangibility. Pembuatan prototype dan penceritaan itu memberikan sebuah visibilitas ataupun wujudnya. Lalu yang keenam itu ada different views and interpretation. Pandangan dan interpretasi itu yang berbeda. Kemudian yang nomor 7 yaitu ada optimism and curiosity atau optimisme dan rasa ingin tahu.
Selanjutnya ada we functionate design thinking. Yang pertama itu discovery, di mana saya mempunyai challenge. Jadi untuk poin nomor satu ini kan discovery atau saya mempunyai challenge. Jadi how to approach it. Jadi untuk stepnya ini mengerti apa challenge yang dihadapi, kemudian mempersiapkan penelitian, lalu get inspiration atau mengungkapkan si inspirasinya. Kemudian untuk yang nomor dua yaitu interpretation, di mana di interpretation ini saya mempelajari sesuatu atau I learn something. Jadi how do I interpret? Bagaimana saya akan melakukan pelajaran itu dengan melakukan step seperti tell stories, kemudian ada search for meaning atau mengartikan artinya itu atau mencari artinya, kemudian ada ideation atau uh, mohon maaf, lalu stepnya ada frame opportunities gitu. Lalu untuk nomor tiga yaitu ideation. Jadi di sini I see an opportunity atau bagaimana saya itu membuat dengan stepnya yaitu ada generate ideas, kemudian ada define ideas. Yang nomor empat yaitu experimentation. Jadi di sini saya sudah mempunyai ide dan bagaimana saya untuk membangun itu dengan stepnya itu ya membuat prototypes dengan atau membuat prototyping itu kemudian ada memberikan feedback atau get feedback. Kemudian untuk yang kelima itu evolution di mana saya try something new. Jadi saya mencoba membuat sesuatu yang baru. Bagaimana saya melakukan hal itu. Kemudian dengan cara track learnings, kemudian ada move forward. Mungkin seperti itu. Selanjutnya ini poin tambahan yaitu what is business model? Apa itu business model? Di sini saya menjelaskan secara ada bahasa Indonesia yaitu model bisnis menggambarkan secara abstrak pilihan yang relevan produk yaitu barang dan jasa serta alat-alat yang diperlukan dan arus informasi transfer dan keuangan yang sesuai nilai perusahaan atau unit organisasi atau bisa diartikan sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis itu dapat menghasilkan keuntungan. Gitu. Kemudian di sini untuk poin tugas yang ketiga dan keempat yaitu menampilkan ide proyek dan juga tahapan-tahapannya. Jadi di sini untuk ide proyeknya sendiri saya memilih untuk membuat sebuah aplikasi rental motor. Jadi di rental motor ini terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam pemerolehan ide. Yang pertama yaitu melalui penggalian permasalahan terkait proyek yang akan dikembangkan dalam hal ini rental motor, yaitu mencari permasalahan bagaimana masalah yang dihadapi calon pengguna itu adalah melakukan rental motor atau sewa motor sehingga dapat dicari solusi bagi si pengembang. Kemudian setelah solusi yang ditemukan sebagai pengembang, pengembang membuat sebuah desain terkait solusi dari permasalahan yang terjadi. Untuk solusinya sendiri ini bisa melakukan pembuatan desain atau mock-up bagaimana nantinya sistem aplikasi itu seperti apa. Kemudian setelah hal tersebut sudah dilakukan, pengembang itu melakukan pemrograman dari hasil desain yang sudah dibuat atau solusinya tadi. Kemudian selanjutnya dapat dilakukan tester supaya tahu bagaimana bagian mana yang belum sesuai ekspektasi dan akan diperbaiki oleh si pengembang. Mungkin untuk penjelasan terkait tugas PBM kali ini, mungkin sekian. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.